Halo guys, gimana kabarnya? Moga-moga kedengaran suara gue ya. Tadi kayaknya tiba-tiba nggak kedengaran suara. Oh, oke, 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 oke. Ini tadi lupa dinyalain, makanya suaranya nggak masuk. Oke, kalau misalkan suara gue kedengeran, jangan lupa kasih love sama like sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan kedengeran, kalau misalkan kedengeran suaranya, tolong tulis kedengeran kak. Kalau misalkan kalian malas ngetik ya, kasih love sama like dan juga bisa di share. Jadi hari ini gue kayak balik ke zaman dulu gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah follow Agung Taiwan itu dari tahun 2000 berapa, 2007 kayak 2008 kayak 2009 kayak mungkin cuma bisa mendengarkan suaranya. Jadi hari ini mau bikin kesannya bahwa wah, kayaknya nih sekarang baru teringat-ingat kembali kesan-kesan bahwa wah gila nih beneran kedengaran suaranya Kak Agung nih cuma bisa dengar suara dong seperti apa gitu ya. Oke, suaranya udah kedengaran dengan jelas. Makasih. Oke, kalau kedengaran love sama like ini jangan berhenti ya. Hari ini kita tidak bertemu secara virtual tapi mendengar dengan virtual. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang menurut gue menurut gue sangat penting sekali dan juga ingin menjadi meluruskan mungkin aja informasi buat teman-teman yang selalu pengen tahu gimana nih Taiwan sebetulnya udah belum sih menerima pekerja migran Indonesia gitu loh. Nah, jadi di sini gue bakal tampilin ini sebuah tulisan yang kayaknya bisa muncul di sini gambarnya nih guys, maaf ya. Bentar ya, gue keluarin dulu, bisa keluar nggak gambarnya nih? Gue coba cek dulu ya guys ya. Oke, bentar ya. Karena di sini gue harus tampilin dulu nih ya. Oke, kelihatannya gue nggak bisa kasih kalian gambar. Jadi bentar. Oke, bentar ya, gue lagi ngupload dulu nih sebuah gambar. Oke, kelihatannya nggak bisa kebaca ya. Oke, moga-moga di kamera kalian bisa kebaca, bisa terlihat tulisan yang ada di sini. Bentar ya, gue coba menambahkan gambar. Kayaknya gue bisa menambahkan gambar nggak ya? Sebentar ya guys ya, karena gue juga baru pertama kali nih menggunakan pilihan gambar seperti ini. Sebentar, mohon kesabarannya. Gua share dulu ya. Share gambar, share screen. Bentar ya. Oke. Like. Moga-moga sudah muncul di tempat kalian gambarnya ya guys ya. Yaitu adalah Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Xu Mingchun, hari ini mengumumkan ya guys ya, bahwa kelihatannya nih, sebentar, tak matiin dulu sebentar. Ini kayaknya gue masih belum terbiasa guys. Oke. Moga-moga ini bisa ya. Moga-moga ini bisa ya guys ya. Moga-moga muncul. Oke. Kalau muncul nggak nih? Muncul di gambarnya nih guys. Kalau muncul gambarnya love sama like jangan berhenti ya guys ya. Love sama like jangan berhenti ya. Wah, ternyata nggak bisa. Gua kecilin kalau gitu. Bentar ya. Oke. Kalau gini baru kelihatan ini. Ini baru kelihatan nih. Oke guys. Like. Gue langsung langsung sharing berita berita yang up to date ya, ataupun juga moga-moga ini berita yang jadi satu untuk meluruskan supaya teman-teman itu tahu nih sebenarnya Taiwan itu udah ready belum sih untuk udah siap belum sih, ataupun juga udah mulai belum sih menerima pekerja migran Indonesia yang kemarin kononnya kan udah dibahas nih. Kira-kira Taiwan beneran udah buka belum sih? Buktinya mana? Nah, hari ini Menteri Tenaga Kerja Xu Mingchun yang menyampaikan bahwa 11 perawat migran Indonesia paling tepat tanggal 17 bulan ini akan tiba di Taiwan. Yes, ini perlu tepuk tangan dulu nih. Buat teman-teman yang lagi nonton, tolong kasih like-nya sebanyak-banyaknya guys. Ini berita yang paling baru dikeluarkan barusan ini ya. Dan berita ini baru saja, bentar gue cek dulu beritanya itu di tanggal, pokoknya beritanya di tanggal hari ini ya.
Oke, beritanya adalah hari ini di mana Kementerian Menteri Tenaga Kerja udah ngomong bahwa apa namanya untuk kedatangannya itu bulan ini. Jadi udah siap-siap nih. Berarti bener ya kalau misalkan apa namanya Taiwan itu benar-benar udah buka. Kan kemarin kan simpang siur nih, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, ini sudah keluar beritanya, guys. Jadi hari ini dilewat dari media dan juga di sini juga dari apa namanya itu dari pusat komando juga udah meyakinkan bahwa memastikan bahwa saat ini ya sudah menyetujui menyediakan 1.700 ruangan khusus untuk pekerja migran asing. Yang pertama adalah untuk Indonesia. Kemarin ngomongnya soal 1.700 kali jumlahnya. Nah, terus sudah gitu di tanggal 15 November ini ya, pada saat menerima inflasi dari Yuan Legislatif ya, dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Shi Min-sun ya, paling cepat tanggal 17 nih. Oke, paling cepat tanggal 17 akan ada 11 pekerja migran Indonesia dan semuanya adalah perawat. Oke, semuanya adalah perawat. Jadi perawat ini akan masuk ke Taiwan per tanggal 17. Tapi apakah akan bertambah jumlahnya? Kita doakan saja ya, semoga saja bisa lebih banyak. Dan dalam gelombang pertama ini karena semuanya adalah perawat, tidak ada saat ini belum ada pekerja untuk sektor formal ataupun juga sektor pabrik ataupun juga nelayan dan segala macamnya. Nah, setelah itu Shi Min-sun dari Menteri Tenaga Kerja menyampaikan juga setelah mereka tiba di Taiwan nanti akan ditampung di pusat karantina. Oke, akan ditampung di pusat karantina. Dan guys, ini berita gembiranya nih guys. Ini berita gembira. Tolong dicatat baik-baik. Tolong di-share sebanyak-banyaknya. Di saat yang bersamaan diperkirakan juga oleh Menteri Tenaga Kerja sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 akan menerima 2.500 pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Taiwan. Guys, tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu guys. Tolong kasih love sebanyak-banyaknya. Tolong kasih love sebanyak-banyaknya. Guys, kalaupun kemarin kita bilang bahwa Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa Pusat Komando telah menyediakan 1.700 kasur, artinya atau ruangan, ranjang ataupun juga ruangan di pusat karantina, tetapi sebetulnya jumlah yang kemungkinan diprediksi oleh Menteri Tenaga Kerja mencapai 2.500 orang guys. 2.500 orang guys, 2.500 orang. Oke. Nah, kemarin di tanggal 11 November menurut berita ini disampaikan ya, dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke Taiwan, semuanya akan diikut sertakan dalam penilaian. Jadi ada sistem penilaian ataupun juga scoring guys ya. Penilaian ini adalah termasuk apakah kamu sudah menerima vaksin atau belum. Oke, sudah menerima vaksin atau belum. Nah, terus sudah gitu tentu aja kalau misalkan sebelum masuk ke Taiwan, negara yang menempatkan ke Taiwan itu memiliki fasilitas misalkan satu kamar satu orang ataupun juga ada PCR dan segala macam, itu juga akan menambahkan nilai. Jadi teman-teman sekalian semangat ya. Nah, di sini dari Shi Min-sun atau Menteri Tenaga Kerja mengatakan jadi di teman-teman nanti yang gelombang pertama masuk ini itu akan di karantina selama 21 hari. Oke, selama 21 hari. Loh, kemarin bukannya bilang karantina 14 hari nih. Artinya apakah ini ada perubahan kebijakan lagi? Bukan ya guys ya. Jadi 21 hari karantina ini maksudnya adalah dari 21 harinya ada 14 hari itu akan karantina, kemudian 7 hari itu disebut dengan swakontrol kesehatan. Jadi yang dimaksud dengan swakontrol kesehatan dengan yang namanya karantina itu beda. Jadi swakontrol kesehatan itu ya teman-teman juga tetap harus mengenakan masker, harus mengukur suhu tubuh, dan juga kalau misalnya merasa nggak enak badan segera lapor dan segala macamnya. Jadi tidak serumit dari ataupun juga tetap harus mematuhi prokes ya guys ya. Tetap harus mematuhi prokes. Oke. Nah, sekarang mengenai biaya
karantina. Aku rasa nih teman-teman akan mikir bahwa ini biaya karantinanya siapa yang bayar nih? Masa biaya karantinanya gue yang bayar? Jauh-jauh berangkat dari Nusantara, dari tanah air sampai di Taiwan, ternyata biaya karantinanya gue yang bayar. Nah, ini berita gembira buat kawan-kawan yang dari Indonesia, terutama teman-teman yang bekerja di sektor informal. Oke? Yang informal ini, yaitu kalau misalkan majikan itu akan mendapatkan subsidi 50%. Oke, subsidi 50%. Guys, kalau misalkan udah dengar subsidi 50%, love-nya jangan berhenti dong. Tetap harus dikasih buat gue. Biar gue ngebagiin informasi ini, ngebacain beritanya, menerjemahkan berita itu semakin bersemangat, oke? Jadi love-nya jangan berhenti ya. Love-nya jangan berhenti. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi untuk pekerja migran sektor informal ataupun juga pekerja rumah tangga, biaya karantinanya itu 50%, setengah dibayar oleh majikan, setengahnya lagi ditanggung oleh pemerintah. Guys, denger ya, berarti kan bukan ada hubungannya dengan pekerja. Jadi kamu nggak usah khawatir nih, sampai di sini nanti kamu nggak usah bayar sepeser uang pun untuk biaya karantina. Dicatat baik-baik, kalau misalkan ada yang nakal nih agensi ataupun juga oknum, kamu harus lapor kepada 1955. Guys, buruan tolong bantuin gua share live ini ya. Dan selanjutnya jangan pelit bagi-bagi live, bagi-bagi dan juga ada sharing ke teman-teman sekalian ataupun juga di grup-grup yang ada orang Indonesia-nya. Kalau bisa sampai dengan 1000 orang yang dengar podcast ini ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan teman-teman yang di sektor formal gimana kok? Nah, untuk sektor formal, kamu juga nggak usah khawatir, cuman inilah mungkin jadi pertimbangan ya bagi para pengusaha ataupun juga pemilik pabrik, karena total biaya penampungan itu harus ditanggung sepenuhnya oleh pabrik. Sekali lagi, akan ditanggung sepenuhnya oleh pabrik. Jadi guys, baik itu informal ya, rumah tangga, ataupun juga teman-teman yang bekerja di pabrik, nggak usah khawatir, seluruh biaya karantina yang ada di Taiwan itu bukan tanggungan calon pekerja ataupun juga CPMI. Sekali lagi, menurut pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Xu Mingchun, bahwa seluruh biaya karantina itu, kalau untuk sektor informal atau pekerja perawat rumah tangga, 50% ditanggung oleh majikan, 50% tanggung jawab oleh pemerintah Taiwan. Yang kedua, kalau misalkan pekerja formal, seluruh biaya penampungan ataupun juga untuk karantina ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Jadi teman-teman, jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh. Baik, sekarang kita ngomongin soal detailnya guys ya. Soal detailnya begini. Jadi setelah tanggal 11 kemarin ya, sistem penerimaan pekerja migran asing di Taiwan itu dibuka pintunya, total ada 109 orang yang mendaftarkan diri. 109 orang yang mendaftarkan diri. Dan ada 96 CPMI yang mendapatkan ruang karantina. Di antaranya ada 89 yang telah berhasil ataupun juga sudah divaksin. 7 orang tidak divaksin. Guys, gue masih bingung kenapa masih ada 7 orang yang belum divaksin. Aduh ampun deh ini. Jadi buat kawan-kawan, makanya kemarin waktu di live sebelumnya gue juga udah bilang kan, kalau belum vaksin, buruan pergi vaksin. Karena begitu lu udah vaksin, lu akan didahului bisa masuk ke Taiwan. Kenapa lu nggak vaksin 7 orang ini? Padahal lu tuh udah terpilih untuk bisa berangkat ke Taiwan. Sekarang akhirnya apa? Nggak jadi berangkat kan? Cuman gara-gara vaksin. Padahal nih di Indonesia vaksin tuh udah gampang banget, lebih gampang daripada Taiwan guys. Beneran, lebih gampang, lebih mudah mendapatkan vaksin di Indonesia. Oke? Dan lanjut lagi, pertanyaannya adalah kalau misalnya nih ya, kan kita tadi udah bilang bahwa kedatangan keberangkatan ke Taiwan itu akan berdasarkan penilaian ataupun juga scoring dari setiap calon pekerja migran Indonesia. Kalau misalkan yang tidak mendapatkan vaksin ini terpilih dan juga bisa datang ke Taiwan, apakah dia boleh menerima vaksin di Taiwan? Di sini juru bicara dari CECC atau Pusat Komando Chuang Denxiang mengatakan bahwa pekerja migran boleh mendaftarkan secara online di rumah sakit ataupun lewat platform untuk menerima vaksin yang kedua. Jadi mungkin aja ada teman-teman vaksinnya baru sekali. Kalau misalkan mau 2 kali boleh nggak? Bisa guys,
Bisa guys. Nah, kalau misalkan nih datangnya tiba-tiba membludak banyak banget ya, karena mungkin ada pabrik besar yang membutuhkan calon pekerja migran Indonesia dalam jumlah yang di atas 100 orang, tenang saja karena nanti dari Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu akan mengirimkan petugas untuk melakukan vaksin di perusahaan tersebut. Oke, nah jadi kira-kira beritanya gitu aja guys. Semoga-moga walaupun kita tidak bertemu secara virtual, aku lagi mencoba kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Jadi kalian bisa sambil kerja, pakai headset, nggak usah memantau kalau gue lagi ngomong. Tapi yang pasti sekarang beritanya udah jelas banget bahwa Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Xu Mingshun, hari ini menyampaikan bahwa 11 perawat migran Indonesia paling cepat tanggal 17 bulan Mei akan tiba di Taiwan. Kita berharap ya guys ya, semoga saja nanti tidak hanya 11 orang saja, bisa semakin banyak, mungkin 110, mungkin 1100, mungkin sampai dengan 11.000, sehingga teman-teman Indonesia bisa mendapatkan ataupun juga mencari nafkah di negeri ini dan juga bisa memperbaiki dan juga membangun keluarga di tanah air. Oke guys, kita doain aja ya, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tes PCR juga bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan nggak usah khawatir, sehingga dapat sesegera mungkin hubungan Taiwan dan Indonesia khusus dalam ketenaga kerjaan ini dapat pulih kembali seperti sebelum pandemi. Sekali lagi guys, mohon doanya, kalau kamu setuju dengan apa yang aku katakan, segera kasih like sebanyak-banyaknya dan juga share videonya ataupun juga podcast ini. Aku pamit dulu, saya di sini Agung Sunarto. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.